Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kurnia Permata Dewi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu HOTS. Nih, kita lihat ya, HOTS. HOTS ini ada beberapa tahapan, yaitu dari low order thinking skill sampai ke higher order thinking skill. Nah, di mana pengertian HOTS itu dalam bahasa Indonesia dikenal juga sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi yang merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran untuk siswa, yang dimana siswa harus dituntut untuk berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif juga. Nah, di sini juga HOTS menurut Bloom Revisi dan juga Kruglich. Nah, di sini untuk Bloom Revisi ada creating, evaluating, analyzing. Untuk Kruglich dan Kruglich ada creative, critical. Nah, berikut ada dimensi proses kognitif, yang dimana untuk HOTS itu adalah mengkreasi, mengevaluasi, dan juga menganalisis. Nah, untuk mengkreasi ini merupakan memberikan suatu ide atau gagasan sendiri. Nah, ada juga kata kerja untuk mengkreasi tersebut. Bisa mengkonstruksi, mendesain, kreasi, mengembangkan, menulis, memformulasi. Nah, ada juga untuk mengevaluasi, yang dimana kita atau siswa itu diharuskan untuk mengambil keputusan sendiri. Nah, kata kerjanya itu ada evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, dan mendukung. Serta ada juga menganalisis, yang dimana itu diharuskan atau pengertiannya itu menspesifikasi aspek-aspek atau elemen. Dengan kata kerja membandingkan, memeriksa, mengkritisi, dan menguji. Nah, di bagian bawahnya itu ada juga modes dan loads. Modes itu middle order thinking skill, dan juga loads itu low order thinking skill. Nah, untuk level-levelnya itu sendiri ada 3, yang dimana itu yang pertama pengetahuan dan pemahaman, yang kedua itu aplikasi, dan ketiga itu penalaran. Nah, masing-masing dari level kognitif ini memiliki karakteristik soalnya. Seperti untuk pengetahuan dan pemahaman, karakteristik soalnya itu mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Sedangkan untuk aplikasi itu menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural tertentu pada konsep lain. Nah, yang kedua yaitu dia menggunakan pengetahuan faktual, namun untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Yang ketiga, untuk penalaran, karakteristik soalnya itu berupa penalaran dan logika, yang dimana mengambil keputusan atau mengevaluasi, memprediksi, dan refleksi, serta menyusun strategi baru untuk memecahkan suatu masalah. Nah, berikut tahapan-tahapan dari HOTS atau High Order Thinking Skill, atau bisa kita sebut sebagai keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang dimana berawal dari recall, pemahaman, basic, critical, kreatif. Nah, setelah dari kognitif tersebut, maka adalah problem solving atau pemecahan suatu masalah. Nah, pemecahan suatu masalah ini bisa kita bagi dari pemeriksaan, pelaksanaan, perencanaan, dan pemahaman. Berikut juga ada kata bantu kalimat, yang dimana kita memudahkan untuk mengetahui apakah soal itu HOTS atau LOTS. Nah, di sini yang pertama ada adakah cara lain, yang kedua bagaimana jika, yang ketiga ada pertanyaan seperti apakah yang salah, dan keempat apa yang akan dilakukan, dan yang kelima apa maksud dari. Nah, HOTS ini adalah kita siswa itu dituntut untuk berpikir kritis, yang dimana berpikirnya itu memeriksa, menghubungkan, mengevaluasi dari aspek situasi atau masalah.
Nah, dalam mengumpulkan atau mengorganisir suatu informasi itu adanya evaluasi, menganalisis, dan juga bisa mencipta. Nah, itu disebut creative thinking atau berpikir kreatif dan reflektif. Nah, apa saja sih? Apakah higher order thinking atau apa saja dari ciri-ciri dari soal HOTS itu tersebut? Yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda. Nah, yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, lalu kemudian menelaah ide dan informasi itu secara kritis. Difficulty is not same as higher order thinking. Nah, kesulitan itu tidak sama dengan HOTS atau higher order thinking. Jadi, suatu soal yang sulit itu belum tentu bisa dinamakan dengan soal HOTS atau higher order thinking. Kenapa? Nah, kita lihat ini. Mengetahui arti dari kata yang jarang digunakan mungkin sulit. Nah, tetapi ini bukanlah higher order thinking, kecuali dalam soal itu melibatkan proses penalaran seperti mencari arti atau konteks dari stimulus. Kita bisa lihat dari bentuk tangga ini ya, tabel yang berbentuk tangga atau naik ke atas itu dari taksonomi Bloom, Lodge ke HOTS. Lodge ini adalah low order thinking skill atau kemampuan kekritikannya itu lemah ya. Bisa kita ambil dari taksonomi Bloom dari C1 sampai C6. C-nya itu apa? C itu adalah kognitif. Nah, sifatnya itu yang pertama C1 itu biasanya pengetahuan. Yang kedua itu pemahaman atau C2 itu pemahaman. Yang ketiga aplikasi. Nah, itu masih di dalam ranah Lodge. Nah, kalau udah masuk ke C4 sampai C6 itu udah memasuki ranah HOTS. Nah, C4 itu menganalisis atau analisis. Yang kelima itu sintesis dan yang keenam yaitu evaluasi. Nah, atau juga bisa C1-nya mengingat, memahami, menerapkan. C1, C2, C3 itu masih termasuk ranah Lodge. Dan sedangkan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta itu sudah termasuk HOTS. Nah, proses kognitif Bloom bisa dilihat ya dari definisi-definisi tersebut. Yang kita pakai untuk HOTS adalah C4 sampai C6 yaitu analisis, evaluasi, dan kreasi. Yang dimana pengertian dari analisis itu memecahkan materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Nah, evaluasi ini membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Nah, untuk kreasi tersebut, menentukan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. Nah, berikut udah diperkecil bagian-bagian dari HOTS. Nah, keterampilan berpikir tingkat tinggi HOTS. HOTS ini dibagi menjadi 4 ya biasanya. Yang pertama itu berpikir kritis, yang kedua berpikir kreatif, yang ketiga pemecahan masalah, dan keempat pembuatan keputusan. Nah, untuk sebelum kita sebagai guru membuat soal HOTS, nah ada rambu-rambunya nih. Yang pertama, bersifat divergen memungkinkan munculnya beberapa alternatif respon atau jawaban. Soal yang kita buat itu biasanya akan menciptakan suatu respon atau jawaban yang membuat siswa itu berpikir dengan kritis. Itu dinamakan soal HOTS. Nah, kita perhatikan lagi rambu-rambu yang kedua, yang dimana tidak hanya mengukur kompetensi pengetahuan, tetapi juga keterampilan proses dan sikap. Jadi, di dalam soal itu tidak hanya untuk terpaku dengan pengetahuan, tetapi juga ada soal yang memasuki tentang keterampilan proses
dan maupun sikap. Nah, yang ketiga itu STEM soal menggunakan stimulus berupa konteks kehidupan nyata atau fenomena yang dekat dengan kehidupan siswa. Nah, yang keempat, tidak hanya mengukur pengetahuan tentang IPA, tetapi juga mengukur sikap dan bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata. Nah, ada kaitannya soal itu dengan kehidupan nyata atau kehidupan kita sehari-hari. Ada juga tidak cukup hanya berbentuk pilihan ganda. Nah, soal HOTS ini biasanya kita hanya mengetahui itu ya hanya untuk soal pilihan ganda. Tetapi soal HOTS ini juga bisa digunakan untuk soal-soal yang esai. Nih, ada pengertian dari mengevaluasi dari HOTS. Mengevaluasi atau kemampuan menilai suatu benda atau informasi berdasarkan suatu kriteria, menilai suatu ide, kreasi, atau metode. Contohnya, nih, kemampuan menilai apakah informasi yang diberikan berguna, apakah suatu informasi itu benda menarik. Nah, kita harus membuat suatu soal itu dalam konteks mengevaluasi apakah soal ini yang diberikan itu berguna, yang bisa membuat siswa itu merasa bisa mengevaluasi hal tersebut. Misalnya dipilih berdasarkan kriteria, menilai benar atau salah dari suatu soal. Ada juga mencipta, yang dimana membuat suatu yang baru dari apa yang sudah ada, hingga hasil tersebut merupakan satu kesatuan utuh dan berbeda dari komponen yang digunakan untuk membentuknya. Contoh, kemampuan membuat suatu cerita atau tulisan dari berbagai sumber yang dibacanya. Nah, nanti kita akan lanjutkan untuk ke soal HOTS yang dimana mencangkup materi tentang momentum dan impuls ya. Nanti saya akan bagi layarnya sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan melihat suatu contoh soal dari momentum dan impuls berupa soal HOTS. Berikut soalnya. Kita lihat ya, di situ ada dua benda A dan B bermassa sama. Masing-masing masanya itu 2 kg. Saling bertumbukan dengan kecepatan VA, bola A, 15I 30J. VB, kecepatan benda A setelah tumbukan adalah min 5 plus 2J meter per sekon. Lalu yang dicari adalah persentase dari energi kinetik yang hilang setelah tumbukan. Nah, untuk rumusnya itu sendiri kita pakai perbandingan ya. MA dikali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA dikali VA action atau kecepatan setelah tumbukan ditambah MB dikali VB action, kecepatan massa benda B setelah tumbukan. Nah, MA-nya ini M, massanya itu kita ketahui masing-masing sama, yaitu 2 kg. Jadi, kalau sama kita coret ya. Kita coret. Untuk yang bagian kanan juga dicoret. Kalau udah, nah kita masukkan nilai VA itu 15I ditambah 30J ditambah VB nya min 10I ditambah 5J. VA action min 5I plus 20J ditambah VB actionnya kan belum diketahui, jadi VB action. Nah, kita jumlahkan ini. Kalau min
kali plus min. 15 dikurang 10, 5. 5i. 30 ditambah 5, 35 J. Sini min 5i plus 20J ditambah VB action. Nah, kita pindah ruaskan. 5 ditambah 5. Kenapa ditambah? Karena min ini pindah ruas ke kiri jadi plus. Di 10i. Tambah 35J. Dikurang 20J. Kenapa dikurang? Karena di bagian kanan ini plus, pindah ruas menjadi min. Jadi 35 dikurang 20, 15J. Sama dengan VB action. Nah, udah dapat nih VB actionnya. Nah, terus yang kita cari kan itu energi kinetik. Jadi untuk mencari energi kinetik ini kita harus mengetahui EK awal dan EK akhir. Tapi kita harus mengetahui dulu bentuk kuadrat dari VA, VB, dan VA action dan VB action. Nih, misalnya kita tulis di sini. Saya VA kuadrat. Kita ketahui di sini VA tadi 15 sama 30. 15 kali 15 225 ditambah 30 kali 30 900. Sudah jumlahkan. Hasilnya 1125. Habis itu VB kuadrat. VB min 10 sama 5J. Min 10 kali min 10 100. Min kali min plus. Jadi 100 ditambah 5 kali 5 25. 125. Di VA action sama dengan VA action berapa tadi? Min 5 sama 20J. Min 5 kali min 5 25. Ya, min kali min plus ditambah 20 kali 20 400. Jadi 425. Habis itu VB action. VB action tadi kita dapat berapa nih? 10i 15J. 10 kali 10 100 tambah 15 kali 15 225. Ini 100 1000 325 ya, maaf ya, 125. Nih, udah dapet nih. Kita ingat ya, VA nya 125, VB kuadrat ini. Habis itu kita hapus dulu ya ini. Hapus dulu. Kita cari energi kinetik awal dan energi kinetik akhir. Energi kinetik awal dan energi kinetik akhir. Energi kinetik awal itu EKA. EK awal sama dengan EKA ditambah EKB. Jadi rumusnya itu setengah M dikali VA action, VA kuadrat, ini kan A ya, A biasa. VA kuadrat ditambah VB kuadrat. Jadi dimana itu M tadi 2 bagi 2 1 kali 1 1. Jadi hasilnya hanya VA kuadrat ditambah VB kuadrat. VA kuadrat tadi berapa? 125 ditambah 125. Hasilnya 1250. Untuk EK akhir, sebentar ya.
Oke, kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Oke. Eka akhir. Di mana Eka action ditambah action. Di sini sama setengah E dikali VA action ditambah VB action tutup kurung sama dengan ini tadi kan 2 dibagi 2 1 kali 1 1. Jadi yang kita jumlahkan hanya VA action dan di action, dimana VA action itu 425 ditambah 325, hasilnya 750. Udah dapet nih hasilnya. Nah, habis itu kita cari untuk jumlah dari energi kinetiknya. Rumus dari jumlah energi kinetiknya ini adalah delta EK sama dengan EK awal dikurang EK akhir. EK atau energi kinetik akhir. EK awal berapa? 1250. 1250 dikurang 750, hasilnya 500 joule. J atau joule ya. Nah, baru kita cari persentasenya. Gimana cara mencari persentasenya tadi? Persentase. Setelah. Jadi persentase ini kan 500. Cuma dari EK ini dibagi EK awal. Kan kita mau mencari EK setelah. Jadi EK awal 1250 dikali 100%. Di hasilnya 40%. Mana jawabannya? C. Oke, lanjut ya ke nomor 2, dimana diketahui ini pada soal HOTS ini untuk SBMPTN pada tahun 2017 ini, bola kaki bermasa M-nya itu 0,40 kg, kita tulis ya, M sama dengan 0,40 kg. Lalu bergerak dengan kelajuan 10 meter per second melayang sejajar sumbu horizontal. V1x sama dengan 10 meter per second. VY itu tidak diketahui ya, jadi 0 meter per second. Nah, untuk V keduanya ini dia kan berubah arah 30 derajat dari arah semula atau melambung ke atas dengan kelajuan. Jadi V2 ya, V keduanya itu adalah V. Nah, lalu ada waktu tumbukan atau delta T sama dengan 0,01 sekon. Lalu gaya yang diberikan terhadap bola dalam arah vertikal adalah 346. Atau FY-nya itu 346 Newton. Nah, kita ketahui tadi bola ini bergerak secara sejajar sumbu horizontal dengan arah melambung ke atas. Ini kita misalkan ya, ini bola. Ini V1x-nya itu 10 meter per second. 10 ya, 10. Nah, dia ke sini.
Dia sudah bergerak lurus, lalu melambung ke atas. Sudutnya horizontal dengan besar sudut 30 derajat. Mengarah ke V2. V2-nya itu V. Nah, kita cari dulu untuk V1X. V1X sama dengan V2 dikali cos 30 derajat. V dikali setengah akar 3 sama dengan setengah akar 3 V. V2Y, lalu kita cari V2Y itu V2 dikali sin 30 derajat. V2 tadi V dikali setengah sama dengan setengah V. Lalu kita cari nilai V-nya. Gimana cara mencari nilai V ya? Cara mencari nilai V adalah dengan menggunakan rumus impuls atau I sama dengan delta P. I sama dengan delta I sama dengan delta P. Lalu kita masukkan FY dikali delta T M VXY dikurang V1Y. F tadi berapa? 346 dikali 0,01, M-nya 0,40 dalam kurung setengah V dikurang 0. Maka 346 dikali 0,01 itu hasilnya 3,46 sama dengan 0,2 V. Kita pindah ruas V 3,46 dibagi 0,2 hasilnya 17,3 meter per sekon. Jawabannya adalah I. Nah, untuk soal nomor 3, di mana diketahui bola jatuh bebas dari ketinggian 6 meter di atas lantai. Pada pantulan pertama oleh lantai bola mencapai ketinggian maksimum 4,8. Di sini 6,4. Di sini 4,8. Berapa ketinggian maksimum dicapai bola pada pantulan ketiga? Bagian situ ya. Kita cari dulu. Rumusnya E sama dengan dalam kurung H1 berbanding H0 sama dengan dalam kurung H2 berbanding H1 sama dengan H3 berbanding H2. Nah, untuk mencari I kuadrat kita keluarkan dari akarnya. H1 berbanding H0, H2 berbanding H1, H3 berbanding H2. Jadi kita kembalikan lagi E. Jadi pantulan pertama oleh lantai tadi 6,4. Pantulan kedua yang adalah 4,8. Jadi kita pakai yang H2 banding H1. Jadi H2 nya tadi 4,8. Jangan lupa dalam kurung ya. Berbanding 6,4. Sini adalah 3/4. Nah, untuk berapa ketinggian maksimum yang dicapai bola pantulan ketiga? Nah, untuk mencari H3 ini kita pakai E sama dengan H3 berbanding H2. E H3 berbanding H2 sama dengan bentar.
atau H3 berbanding H0. H3 berbanding H2 dikali H2 berbanding H1 dikali H1 berbanding H0. H3 berbanding H2 pasti E kuadrat. Jadi hasilnya 2 tambah 2 tambah 2 6. Jadi E pangkat 6. Nah, jadi H3 berbanding H0 adalah E pangkat 6. Untuk mencari H3 ya. H3 sama dengan E pangkat 6 dikali H0 sama dengan nilai E tadi berapa? Ini ya. Akar 3/4 atau bisa 3/4 setengah dikali 6 dikali H0, H pertama, H awal 6,4 sama dengan 3/4 pangkat 3 6,4. Berapakah hasilnya? Kita di sini ya. Hasilnya jadinya 27/64 dikali 6,4 sama dengan 2,7 meter. Jadi H3-nya adalah 2,7 meter. Nah, oke, cukup sekian dari pembahasan soal Hodge pada materi momentum dan impuls. Semoga bisa dipahami. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next watching video.